azannya mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ya. Ini ada hikmahnya yang sangat berkaitan dengan kerja dan amal itu. Umat Islam itu dituntut untuk bangun sepagi mungkin. Nah, kalau batasan hari menurut pengertian biasa, hari itu adalah mulai terbitnya matahari di ufuk timur sampai terbenamnya di ufuk barat, itu disebutkan hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pemirsa Hikmah Fajar hamba Allah yang terpilih. Pada pagi hari yang sejuk ini, kita bersama-sama dengan Bapak Kiai Ali Yafi akan membicarakan masalah amal soleh. Salah satu pembuktian iman adalah amal. Di antaranya, untuk menunjukkan bahwa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak sehat pagi hari ini Pak ya. Insya Allah. Ya. Pak Kiai, ini ada satu topik yang tentunya saja kita dengan tidak lupa mengucap salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sekali menanyakan dan ingin mengetahui makna dan hikmah dari amal soleh itu. Seolah-olah kata amal ini Pak tidak bisa dipisah gitu dengan kata soleh itu. Jadi kelihatan sekali menyatu gitu. Saya rasanya ingin sekali mendapatkan penjelasan dari Bapak yang lebih mendalam tentang kata amal soleh ini. Ya, saya berterima kasih bahwa pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang, apalagi topik yang ditawarkan untuk kita bahas bersama itu adalah satu topik yang sangat penting di dalam agama kita. Karena ada satu ungkapan dari salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan cucunya sendiri Rasulullah, Al-Hasan bin Ali. Yeah. Beliau itu mengatakan, laisal imanu bitamanni, laisal imanu bitamanni, walakin ma waqara bil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi sahabat Rasulullah ini, cucu Rasulullah, ingin memberikan penjelasan mengenai keutuhan makna iman. Bagaimana kita memahami iman itu secara utuh pengertiannya. Beliau itu mengungkapkan laisal imanu bitamanni. Iman itu bukanlah sekedar angan-angan, sekedar harapan. Harap mau diredai Allah, harap mau masuk surga. Yakin kepada Allah. Ya. Bukan sekedar itu kata beliau. Lakin ma waqara fil qalbi. Sesungguhnya iman itu adalah sesuatu kepercayaan yang sudah tertancap demikian kuatnya di dalam kalbu kita sehingga mencapai tingkat keyakinan. Jadi bukan sekedar percaya-percaya aja, tapi begitu mantap menjadi keyakinan hidup kita, pegangan hidup kita. Yeah. Tapi juga tidak sampai batas itu saja sudah cukup, tidak. Walakin ma saddaqahul amal. Keyakinan yang begitu itu harus juga dibenarkan oleh amal. Jadi itu berentet begitu. Betul. Ya Pak ya? Berentet. Jadi iman itu harus tertancap pada kalbu dan baru dinyatakan tertancap pada kalbu kalau dibuktikan dengan amal. Betul. Ada amal yang menyaksikan kebenaran daripada pengakuan beriman itu. Seolah-olah dia pembuktian terhadap iman itu ya Pak. Betul. Ya. Nah, lalu kalau kita mencoba menyimak ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran itu, jarang sekali satu ungkapan mengenai iman tanpa disertai dengan penyebutan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Iya. Amanu wa amilus salihat. Nah, jadi memang merupakan rangkaian kesatuan antara iman dengan amal saleh itu. Nah, tadi kita mencoba mengkaji apa sesungguhnya amal itu kan.
Iya. Amal Kemudian soleh itu betul, apa? amal saleh itu kan dua kata, Iya. amal dengan saleh, Iya. menjadi kata senyawa. Iya. Ya. Tapi yang perlu kita bahas terlebih dahulu, amal itu sendiri apa? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan ni'ma ajrul amilin. Ni'ma ajrul amilin. Alangkah baiknya, alangkah mulianya, alangkah sempurnanya pahala, dalam bahasa kita insentif kan. Iya. Pahala orang-orang amilin. Amilin itu siapa? Dalam pengertian bahasa, amal itu adalah kerja. Kerja, amilin orang-orang yang Orang bekerja. yang bekerja. Ya. Iya. Nah, dan memang kita sekarang dalam hikmah fajar. Umat Islam itu kan dibangunkan pada waktu fajar. Iya. Azannya mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ya. Ini ada hikmahnya yang sangat berkaitan dengan kerja dan amal itu. Umat Islam itu dituntut untuk bangun sepagi mungkin. Nah, kalau batasan hari menurut pengertian biasa, hari itu adalah mulai terbitnya matahari di ufuk timur sampai terbenamnya di ufuk barat, itu disebutkan hari siang. Ya. Nah, tapi di dalam pengertian syariat, hari itu tidak lebih dini dari itu. Yang disebutkan hari menurut pengertian syariat, mulai terbitnya fajar. Jadi dari fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Jadi lebih pagi lagi. Jadi berarti harinya umat Islam itu lebih panjang daripada harinya yang bukan Islam. Nah, dan hari itu untuk apa? Wa ja'alan nahara ma'asya, kata Al-Quran. Allah menciptakan hari itu untuk menjadi saat kita bekerja mencari kehidupan kita. Jadi saat bekerja. Jadi berarti saat bekerjanya umat Islam harus lebih panjang daripada yang bukan Islam. Dan bekerja itulah amal itu. Betul. Ya. Yang kerja itu adalah amal. Nah, jadi pengertian, sekali lagi, pengertian amal itu adalah kerja. Kerja apapun juga itu namanya amal. Amal. Ya. Apakah itu baik atau tidak baik, semuanya itu namanya amal. Nah, tapi iman itu menuntut tidak semua amal. Yang dituntut itu adalah amal saleh. Amal yang saleh. Jadi saleh itu adalah predikat daripada amal. Sifat daripada amal. Nah, sekarang itu yang saleh itu yang apa? Saleh itu artinya baik, bermanfaat, berguna, bermutu, berkualitas. Nah, ini semuanya yang namanya saleh. Jadi tidak sembarang amal kan. Tapi kalau bermanfaat, berguna, bermutu, untuk siapa itu Pak maksudnya? Ya, betul. Jadi berguna, bermutu, bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya. Karena iman kita itu memberi petunjuk bahwa Anda itu tidak bisa hidup sendirian. Begini Pak, ini maaf ini. Jadi supaya sebelum kita terlalu jauh, kalau kita bekerja yang bermanfaat, berguna, bermutu untuk diri sendiri dan orang lain. Tapi orang itu mempunyai pikiran begini, ini berguna untuk saya karena mendatangkan uang banyak. Nah, padahal pekerjaannya itu tidak senonoh umpamanya demikian. Ya, oleh sebab itu. Apakah ada pagar lain? Betul. Nah, oleh sebab itu saleh ini berguna, bermanfaat, bermutu, ukurannya apa? Iya. Nah, sebagai orang yang beriman, ukurannya adalah keredaan Allah kan. Apa Allah meredai itu, merelakan itu, membenarkan itu kan? Ukurannya kan di situ. Ya. Saya anggap itu mendapatkan ridho Allah seolah-olah pengesahan dari Allah. Pengesahan dari Allah ini yang berat. Nah, bagaimana? Apa bedanya kalau umpamanya saya ini guru Pak ya? Saya mengajar yang mendapatkan ridho dari Allah dan mengajar yang tidak mendapatkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, itu hal apa yang membedakan itu Pak? Ya, oleh sebab itu ada pengarahan daripada Nabi
bahwa yang bisa memberikan nilai tambah kepada amal adalah niat. Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat. Niat ya Pak. Ya, jadi mutu kualitas amal itu menurut ukuran agama terkait dengan amalnya, dengan niatnya tadi itu. Kalau niatnya menuntut ridha Allah, nah, maka apapun yang dia kerjakan menjadi ibadah kepada Allah. Makan pun sehari-hari kalau niatnya supaya dia mendapatkan tubuh yang sehat, supaya dia bisa lebih kuat beribadah kepada Allah. Kalau niatnya itu, maka setiap suap nasi yang dia telan itu menjadi ibadah. Jadi saya mengajar tadi harus dengan niat Betul. untuk mendapatkan ridha dari Allah Ya. dan mendapatkan pengesahan dari Allah Betul. Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian saya tidak akan mengajarkan yang jelek-jelek ya Pak. Betul. Betul. Iya ya. Nah, kalau sudah kita melihat bahwa kata amal ini ada hubungannya dengan bekerja. Selama ini Pak ada salah pengertian. Ya. Wah, orang itu amalnya luar biasa. Lalu yang terfikir dan yang tersirat itu adalah santunannya ke yatim piatu gitu. Apa benar itu? Pengertian yang betul. seperti itu. Jadi amal yang rata-rata orang memahaminya sebagai amal sosial. Menyantuni fakir miskin, sekadar memberikan sesuap nasi, sepotong pakaian dan sebagainya. Nah, pengertian seperti itu tidak salah, tapi terlalu minim. Ya. Terlalu minim. Ya, itu pengertian sempit. Betul, ya Pak. sangat sempit. Ya. Karena itu adalah sebahagian kecil daripada amal. Jadi kalau orang yang bekerja keras itu juga beramal ya Pak ya? Betul. Karena tadi kita sudah gambarkan, apapun aktivitas kehidupan manusia itu amal. Hanya perlu nilai tambah. Betul. Diawali dengan niat. Betul sekali. Ya. Dan harus dari semula sudah menjaga mana yang saleh, mana yang tidak saleh kan. Nah, bagaimana ini tahunya Pak? Iya, artinya mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang berkualitas menurut ukuran agama. Agama. Jadi titik tolaknya kan ada.